aku Cecil, selamat datang kembali di channelku. Dan kali ini aku akan mereview satu film yang berjudul Ancam Petirah. Untuk tugas pertamanya sebagai konsultan kriminologi, Anwar Hussein yang diperankan oleh Kunchach Koboben dihadapkan pada kasus pembunuhan berantai yang mengincar polisi sebagai korbannya. Anwar dan pihak kepolisian dituntut untuk bekerja dengan cepat dalam memecahkan siapa pelakunya sebelum memakan lebih banyak korban. Belakangan aku lagi suka banget explore film-film dari India dan pada akhirnya aku nemu film ini di recommendation section di account IMDb-ku. Ancam Petirah yang ditulis dan juga disutradarai oleh Midun Manuel Thomas. Sebenarnya aku sangat excited dan juga penasaran sama film ini karena film-film India sebelumnya yang aku tonton tuh bagus-bagus semua. Tapi ya permasalahan yang mereka eksplor nggak jauh-jauh dari permasalahan sehari-hari tentang perceraian, kemudian kisah-kisah inspirasional, dan menurutku Ancam Petirah ini memang bukan yang terbaik, tapi juga jauh dari kata jelek karena buat aku sendiri yang masih noob sama film-film India pun merasa effort yang ada di dalam film ini tuh sangat luar biasa, sangat bisa kita apresiasi. Aku sangat mengapresiasi usaha sang sutradara dalam menampilkan twist and turn dan juga hidden meaning-nya. Tapi yang paling aku suka dari film ini adalah ritmenya. Jadi bener-bener fokus dalam menyoroti rasa tidak aman, rasa bahaya yang dirasakan oleh setiap karakter dalam filmnya. Jadi nggak ada basa-basi, langsung kayak nih permasalahannya kayak gini, terus misi yang bakalan kita lakuin apa nih. Jadi jiwa detektifku tuh selama nonton langsung muncul gitu, kayak ayo dong, cari lagi yang bener. Masa iya sih kita nggak dapet clue sama sekali? Masa iya DNA dari pelakunya nggak nempel di badan si korbannya? Pakai rambut yang rontok gitu misalnya. Jadi memang aku bener-bener haus akan clue, biar seiring berjalannya waktu aku juga bisa menyimpulkan, aku bisa come up dengan my own conclusion gitu. Siapa sih pelakunya, motifnya itu apa. Jadi ya memang yang paling asik dari film-film seperti ini ya kita beneran ikutan jadi detektif dadakan. Kalau kalian nontonnya sambil santai-santai doang, sambil iya-iya aja, sambil ngemil pentol puyuh ya nggak asik gitu, kurang greget. Dan sang sutradara menurutku cukup berhasil dalam menjaga rasa keingintahuanku dari awal sampai akhir filmnya. Dan ya nggak butuh waktu banyak untuk aku bisa kehook sama ceritanya. Kenapa? Karena di first act-nya itu bener-bener di build up dengan sangat baik, dengan sangat konsisten. Jadi selama aku nonton first act-nya, aku langsung kayak mikir, oh oke, ini film bakalan keren banget. Tapi ya gimana ya, namanya juga cewek gitu kan, selalu melakukan kesalahan yang sama, terlalu cepat menyimpulkan, mudah baper. Karena begitu sampai di second act-nya, film ini udah mulai dragging, dan yang paling mengecewakan buat aku ya kontinuitas atas clue yang diberikan. Kayak too good to be true aja gitu loh, bisa come up dengan sebuah clue dari sebuah fakta yang random dan nggak relevan gitu loh. Karena kita semua kan tahu ya bahwa detektif itu cara kerjanya ya berdasarkan fact, berdasarkan apa yang dia temukan di lapangan atau berdasarkan file kejahatan yang pernah terjadi sebelumnya. Tapi kan untuk kasus dalam film ini kita masih belum tahu siapa pelakunya, kayak masih abu-abu gitu loh. Beda halnya kalau misalnya kita punya clue bahwa oh kayaknya si suspek A nih yang berpotensi karena dia pernah melakukan kejahatan serupa tapi berpuluh-puluh tahun sebelumnya mungkin. Tapi untuk saat ini kita tidak punya bukti yang cukup kuat untuk bisa menahan dia. Nah, itu bisa tuh diskenariokan segala sesuatunya sedemikian rupa bahwa bukti-bukti tersebut mengarah kepada si suspek A ini. Dan kasus selesai. Itu pernah dilakukan oleh Orson Welles di filmnya yang berjudul Touch of Evil, kalau kalian tahu. Tapi untuk film ini ya terkesan maksa sih kalau buat aku, kayak menghalalkan cara yang haram biar poin selanjutnya itu bisa masuk dan make sense. Tapi ya harus aku akui bahwa setelah momen pemaksaan itu terjadi, jalan ceritanya lumayan decent, dan warna abu-abu dalam film ini sudah mulai berganti dengan warna yang lebih terang. Kemudian momen klimaksnya pun enggak berlebihan, tapi kita masih tetap ngerti apa yang terjadi di sana. Poinnya tetap sampai ke kita. Cuman jujur aku jadi
agak malas aja setelah ngeliat plot hole di tengah-tengah filmnya. Ya, aku tahu bahwa yang namanya film itu nggak jauh-jauh dari plot hole. Kayak sutradara yang paling aku suka, Christopher Nolan pun juga filmnya punya lubang, tapi kalau ini terlalu obvious dan juga mengganggu sih buat aku. Dan ada beberapa kekurangan lainnya yang sebenarnya noticeable kok, tapi aku nggak bakalan bahas, takutnya malah spoiler. Beda halnya kalau kalian udah nonton, nah itu baru kita bisa diskusi di kolom komentar. Oke? Dan selebihnya ya seperti yang aku bilang tadi, aku sangat mengapresiasi effort yang ada dalam film ini. Aku yang bener-bener noob sama film India tuh kerasa kayak tertampar, gila, rugi banget sih hasil baru kenalan sama film India sekarang. Karena sinematografi, kemudian scoring, editing, skill actingnya pun sangat believable, kemudian detail-detail kecilnya pun dieksekusi dengan baik, makanya film ini tuh terasa kayak sangat realistis gitu loh. Dan juga berbeda dengan film-film Hollywood yang jedar-jeder, dramatisasinya macem-macem, kemudian dibumbui aneh-aneh. Film ini ya bener-bener fokus sama poin yang pengen disampaikan meskipun tidak sempurna. But overall, Anjam Patira ini memang tidak datang dengan konsep yang completely different dibandingkan dengan film genre crime atau misteri yang lainnya. Cuman aku merasa ini film masih worth to watch banget. Karena kompleksitas effort, dan kalau kalian nih ya, yang memang nggak pengen nonton film India kan, nggak mau, takut isinya joget-joget doang. Film ini mungkin bisa jadi pilihan kalian buat ditonton gitu. Dan rating yang akan aku berikan untuk Anjam Patira adalah 7,5 dari 10. That's all buat review kali ini. Kalian ada nggak sih yang udah nonton filmnya? Coba komen di bawah, aku juga pengen tahu pendapatnya. Dan kalian punya rekomendasi film India lainnya nggak yang bisa aku tonton? Tulis juga di bawah, aku bakalan seneng banget bacanya. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Eat, sleep, movie, great bed. Bye!